Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam dan interreligius, yaitu dialog antar umat beragama, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Yang pertama yaitu dialog antar umat beragama. Konsep dialog antar umat beragama adalah pemikiran dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam bermusyawarah oleh umat manusia untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun komunal, secara spontanitas ataupun terprogram yang ada dalam internal maupun eksternal agama. Lebih luas lagi, mencakup permasalahan seluruh agama yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan serta menyatukan umat manusia dalam wadah agama yang berbeda, serta tidak memaksakan kehendak agama yang satu kepada agama yang lain. Sasaran dan tujuan berdialog menurut A. Mukti Ali yaitu yang pertama, memahami elemen-elemen yang sama dan berbeda dalam setiap agama, sejarah dan perbedaannya. Yang kedua, menghormati integritas agama dan kebudayaan orang lain. Yang ketiga, memberikan sumbangan yang nyata untuk kehidupan antar agama yang harmonis. Yang keempat, mengukuhkan komitmen bersama untuk berusaha menciptakan kehidupan yang berkeadilan sosial dan mengingatkan pembangunan negeri kita yang sedang membangun. Yang kelima, berusaha bersama untuk memperkaya kehidupan spiritual dan agamis. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dialog antar umat beragama. Yang pertama yaitu dialog kehidupan. Pada bentuk ini, orang dari berbagai macam agama dan bekerja sama untuk saling memperkaya kepercayaan dan keyakinan masing-masing dengan melakukan nilai-nilai dari agama masing-masing tanpa diskusi formal. Hal ini terjadi pada keluarga, sekolah, angkatan bersenjata, rumah sakit, industri, kantor, dan negara. Yang kedua yaitu dialog dalam kegiatan sosial. Yang dimaksud dialog antar agama adalah bertujuan meningkatkan harkat umat manusia dan pembebasan integral dari umat manusia. Berbagai macam pemeluk agama dapat mengadakan kerjasama dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan, dalam meningkatkan kehidupan keluarga, dan proyek bersama untuk membantu rakyat yang menderita dari kekeringan, kemiskinan, kekurangan makanan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dialog komunikasi pengalaman agama. Dialog antar agama ini mengambil bentuk komunikasi pengalaman agama, doa serta meditasi. Dialog semacam ini dapat disebut sebagai dialog intermonastik. Misalnya adalah pertapa-tapa Katolik dan pertapa-tapa Buddha. Terus yang keempat, dialog untuk doa bersama. Bentuk dialog seperti ini sering dilakukan dalam pertemuan-pertemuan agama internasional yang didatangi oleh berbagai kelompok agama yang beragam. Setiap orang dapat berdoa dengan cara dan keyakinan masing-masing. Misalnya tentang doa perdamaian dunia yang dilakukan secara bersama-sama. Dialog seperti ini pernah dilakukan pada 27 Oktober 1986 di Assisi, yakni Hari Doa Sedunia untuk Perdamaian. Yang kelima atau yang terakhir yaitu diskusi teologis. Bentuk kelima ini yaitu para ahli agama tukar-menukar informasi tentang keyakinan, kepercayaan, dan amalan-amalan agama masing-masing dan berusaha untuk mencari saling mengerti dengan perantara diskusi itu. Dialog agama seperti ini sering dilakukan dalam dialog-dialog internasional, baik di barat maupun di timur, juga di Indonesia. Terus selanjutnya yaitu pluralisme. Pluralisme berasal dari kata pluralism yang gabungan dari kata plural dan isme. Kata plural diartikan dengan menunjukkan lebih dari satu, sedangkan ism diartikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan paham atau aliran. Dalam kamus The Contemporary English Indonesia Dictionary, dalam plural diartikan lebih dari satu atau jamak atau yang berkenaan dengan keanekaragaman. Jadi, pluralisme itu adalah paham atau sikap terhadap keadaan majemuk baik dalam konteks sosial, budaya, politik maupun agama. Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam satu kelompok masyarakat. Kemajemukan di sini dilihat dari segi agama, suku, ras, atau adat istiadat. Terus yang terkait dengan konsep dasar pluralisme ada 3 subfokus meliputi, yaitu yang pertama, dasar filosofis kemanusiaan. Penerimaan kemajemukan dalam paham pluralisme adalah sesuatu yang mutlak, tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini merupakan konsekuensi dari kemanusiaan. Yang kedua yaitu dasar sosial kemasyarakatan dan budaya.
Pengakuan akan adanya dan penerimaan akan kemajemukan merupakan konsekuensi dan konsistensi komitmen sosial maupun konstitusional sebagai suatu masyarakat, merupakan konsekuensi dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, dasar teologis. Dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat Indonesia, ada berbagai macam agama yang berbeda dalam beberapa aspek atau unsur-unsurnya. Namun keanekaragaman itu harus diterima sebagai konsekuensi dari nilai-nilai luhur dan gambaran dari setiap agama dan para penganutnya. Terus, faktor yang mempengaruhi timbulnya pluralisme agama yaitu ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal di sini yaitu mengenai masalah teologis, yaitu keyakinan seseorang yang mutlak dan absolut terhadap apa yang diyakini dan diimaninya. Terus yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini berhubungan dengan munculnya pemikiran mengenai masalah liberalisme yang menyuarakan kebebasan, toleransi, kesamaan, dan pluralisme. Terus yang selanjutnya sekularisme. Sekularisme secara etimologis sekularisme berasal dari kata seculum, dari bahasa Latin yang mempunyai arti 2 konotasi yaitu waktu dan lokasi. Waktu menunjukkan kepada pengertian sekarang atau kini dan lokasi menunjukkan pengertian dunia atau duniawi. Sekularisme secara bahasa bisa diartikan sebagai faham yang hanya melihat kepada kehidupan saat ini saja dan di dunia ini, tanpa ada perhatian sama sekali kepada hal-hal yang bersifat spiritual seperti adanya kehidupan setelah kematian, yang notabene tanpa ada perhatian sama sekali kepada hal-hal yang bersifat spiritual, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Sekularisme secara terminologi sering didefinisikan sebagai sebuah konsep yang memisahkan antara negara, politik, dan agama. Ada 3 komponen integral yang ada dalam sekularisasi, yaitu disenchantment of nature atau ketidakkeramatan alam, sebuah istilah yang dipinjam dari ahli sosiologi Jerman Max Weber yang memiliki maksud pembebasan alam dari nada-nada keagamaan, memisahkan dari Tuhan dan membedakan manusia padanya yang dengan demikian membolehkan untuk membuat bebas terhadap alam. Desacralization of politics, yaitu penghapusan legitimasi sakral kekuasaan politik, seperti yang diperhatikan oleh Kristen berada di masa lalu yang menganggap kekuasaan politik sebagai warisan Tuhan. Yang ketiga, deconsecration of value, yaitu pemberian makna sementara dan relatif kepada semua karya-karya budaya dan setiap sistem nilai, termasuk agama secara pandangan hidup yang bermakna mutlak dan final. Terus yang selanjutnya itu liberalisme, sebuah ideologi pemandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik utama. Jadi ini lebih kepada liberalisme merupakan salah satu contoh ideologi pragmatis karena ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematik dan terinci, melainkan dirumus secara umum. Terus prinsip-prinsip liberalisme yaitu yang pertama mementingkan individu, yang kedua memperlakukan pemikiran orang lain secara sama, yang ketiga percaya persamaan dasar semua manusia, yang keempat kebebasan berbicara, yang kelima pemerintah dilakukan dengan persetujuan diperintah, 6 pemerintahan berdasarkan hukum, 7 negara adalah alat, 8 adalah adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, 9 percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta, 10 menolak dogmatis. Terus macam-macam liberalisme. Yang pertama dibagi menjadi 2. Yang pertama liberalisme klasik yaitu dan liberalisme modern. Liberalisme klasik sendiri yaitu prinsip-prinsip dari liberalisme dari klasik terletak pada pemikiran John Locke, Hobbes, dan Adam Smith dan Spencer. Prinsip-prinsip dari liberalisme klasik terletak pada pemikiran John Locke, Hobbes, Adam Smith, dan Spencer yang menyatakan bahwa keberadaan individu dan kebebasannya sangat diagungkan dan setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing yang akan menghasilkan paham baru. Ada 2 paham yang menyangkut terhadap liberalisme klasik, yakni paham
demokrasi politik, dan kapitalisme ekonomi. Yang kedua yaitu liberalisme modern. Prinsip-prinsip liberalisme modern terletak pada pokok pikiran Keynes, yaitu tokoh liberalisme modern atau tokoh abad ke-20. Paham liberalisme modern atau baru merupakan antitesis yang merupakan prinsip-prinsip fundamental liberalisme klasik. Sebagaimana diuraikan Spencer yang sebagian besar pijakan gagasan-gagasannya didasarkan pada pemikiran Adam Smith. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.